Plosorejo merupakan desa penghasil padi terbanyak di Kecamatan Matosi, Kabupaten Karanganyar. Di desa Plosorejo, limbah hasil penggilingan padi seperti bekatul biasanya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Padahal, bekatul mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, senyawa fenolik, dan mineral yang menjadikannya berpotensi sebagai pangan fungsional. Berdasarkan beberapa penelitian, bekatul memiliki fungsionalitas bagi kesehatan, seperti menghambat kencing manis, mencegah Alzheimer, mencegah penyakit jantung, menurunkan resiko kanker usus, dan memelihara pertumbuhan jaringan dan fungsi syaraf. Di desa Plosorejo terdapat kelompok masyarakat Dasawisma Dahlia Putih. Selama ini kegiatan kelompok masyarakat Dasawisma Dahlia Putih masih sebatas berkumpul saja. Maka, tim PKMM Bekatul mencoba melakukan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan bekatul menjadi pangan fungsional melalui pemberdayaan kelompok Dasawisma Dahlia Putih. Sebagai langkah awal, tim PKMM Bekatul melakukan sosialisasi mengenai program yang akan diberikan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Langkah selanjutnya, tim PKMM Bekatul melakukan pelatihan secara daring dengan cara memberikan video tutorial pengolahan bekatul menjadi olahan pangan fungsional kepada kelompok Dasawisma melalui WhatsApp Group. Berikut pengolahan bekatul menjadi olahan pangan fungsional. Pengolahan tepung bekatul. Langkah-langkah dalam membuat tepung bekatul. Pertama, ayak bekatul segar agar menjadi butiran halus. Lalu, sangrai bekatul dengan terus diaduk hingga tercium bau gurih dan warna berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu, ayak kembali bekatul yang telah disangrai untuk mendapatkan butiran halus dan mudah dilarutkan. Tepung bekatul siap digunakan. Selanjutnya, masuk ke tahap pembuatan cookies bekatul. Bahan yang perlu disiapkan adalah 300 gram tepung terigu, 300 gram tepung bekatul, 300 gram gula halus, 6 butir kuning telur, 250 gram margarin, rum butter secukupnya, vanili 1 saset, 1 sendok teh baking powder, 1 bungkus susu bubuk, dan choco chip sebagai hiasan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Lalu, sangrai tepung terigu. Setelah disangrai, tepung terigu lalu diayak. Campurkan tepung bekatul, tepung terigu, margarin, gula halus, kuning telur, rum butter, susu bubuk, vanili, baking powder dalam satu wadah. Lalu aduk hingga merata dan menjadi kalis. Siapkan alat gilas dan juga alasnya. Kemudian gilas dan pipihkan adonan hingga memipih. Cetak adonan sesuai keinginan. Tambahkan choco chip sebagai topping. Adonan yang telah dicetak ditata di dalam loyang dan siap untuk dipanggang dalam oven yang telah disiapkan. Jika menggunakan oven kompor, maka pastikan untuk menggunakan api terkecil dan selalu cek untuk melihat tingkat kematangan cookies. Jika menggunakan oven listrik, maka bisa diatur suhunya sekitar 180 derajat hingga 200 derajat. Bila cookies sudah berubah menjadi kecoklatan, maka tandanya sudah matang dan dapat diangkat dari oven. Pastikan cookies sudah didinginkan sebelum dikemas. Kemas cookies dalam kemasan atau dapat juga disimpan dalam kaleng kue untuk menjaga umur simpan cookies lebih lama. Selain produk tersebut, juga dapat dibuat beberapa olahan lainnya seperti brownies bekatul, cake bekatul, nastar bekatul, dan lain-lain. Tim PKMM Bekatul juga membantu dalam pembuatan brand dan desain kemasan produk olahan bekatul untuk membantu pemasaran produk olahan bekatul kelompok Dasawisma Dahlia Putih. Salah satu desain kemasan yang telah dibuat tim PKMM Bekatul adalah desain kemasan untuk produk cookies dengan brand Dasa Foodies. Setelah pelaksanaan program, tim PKMM Bekatul melakukan evaluasi dengan cara memberikan angket kepada kelompok mitra untuk mengukur keberhasilan program yang telah dilakukan melalui Google Form. Dalam menjalankan program PKMM, tim PKMM Bekatul mempersiapkannya dengan matang melalui rapat rutin yang dilaksanakan tiap minggu, konsultasi dengan dosen pendamping, mengikuti sosialisasi dan workshop dari pihak Universitas 11 Maret dan Kemendikbud. Dan dari program yang telah terlaksana, tim PKMM Bekatul telah berhasil melakukan publikasi kegiatan melalui beberapa laman berita online maupun cetak, seperti Radar Solo, Republika, Rakyat Jateng, Jateng Tribun News, Jateng Antara News, Pangan News, Web Universitas 11 Maret, dan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret.